Coba kita on kan. Oke, dan tuh biasa ya. Nih. Ini full pump. Oke, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya sedikit cerita dulu nih ya. Ecu itu juga Ecu, sama-sama motor untuk di ISP. Oke, kita ke belakang dulu ceritanya. Nah, masih pakai Ecu yang ini. Saat saya pulang kerja, dipanggil, "Bang, motor saya tidak hidup." Oke, saya cek ya. Saya cek yang ada di sini. Apa yang ada di sini? CKP. Dan ternyata CKP-nya mati. Oke. Nah, dia ganti sendiri tuh CKP-nya. Nah, ini nggak kelihatan lama-lama tuh ini. Dia ganti sendiri ya. Karena saya udah kasih tahu kalau CKP-nya tuh sudah tidak berfungsi. Oke. Seminggu kemudian dia panggil lagi. Nah, CKP sudah baru, kemudian motor masih tidak mau nyala dengan memakai Ecu ini. Bawalah ke rumah saya. Nah, saya cek dan ternyata CKP-nya memang udah bagus, tapi di sini penggapiannya tidak ada, dan di sini nih ada gelembung ya, panas biasanya. Oke, setelah itu saya kabarkan sama yang punya motor kalau Ecunya itu sudah mati. Nah, dia minta saran, "Sewarian gimana?" Ya pastikan dulu lah tes di tempat kalau mau tes Ecu baru, tes di tempat. Tapi sebelum dites, pastikan dulu kabel-kabel bodi yang ada di sini, kabel-kabel di sini harus rapi. Jangan sampai ada yang menyenggol sana sini. Misal kabel terkelupas lah, nyenggol ya. Nah, singkat cerita, mungkin entah gimana, saya sudah sarankan, dapatlah mungkin COD-an ya. Dan karena saya lihat seminggu kemudian tuh motor ini dipakai jalan biasa ya. Nah, saya tanya, "Tuh udah jalan motornya?" "Ya, COD-an," katanya begitu. "Berapa?" 400.000, langsung di tempat dites dan langsung mantap nyala. Oke, saya nggak tanya tuh kabelnya dirapihin apa nggak tanya. Yang jelas motornya udah dipakai ya, udah pakai jalan-jalan. Mungkin cuman beberapa hari dia manggil lagi, "Bang, pengapian mah ada, cuman sekarang motor almarhum lagi." Nih ya, ini pakai aki yang punya saya. Ini aki bawaan motor ini. Oke, kita tes. Nah, udah on ya kontaknya. Mati dia, nggak ada apa-apa. Oke, mati. Nah, setelah itu motornya ini mati, minta tolong lagi. Nah, berarti ini Ecu yang hasil COD-an, dan ini
bawaan motor ini dari sonohnya. Jadi dua nih ecunya. Yang ini udah jelas almarhum, yang ini baru beli tapi hasil COD. Oke. Dan saya mau menemukan atau ingin menemukan kesalahannya tuh di mana. Nah, kemarin pas ngobrol, makanya kata saya bilang dari awal, kalau mau pasang ecu baru, kabel-kabelnya tolong diperbaiki dulu. Begitu. Mungkin karena dia lupa atau gimana, yang jelas udah dipasang hidup, katanya langsung pakai jalan seperti itu. Nah, ini ecu hasil COD-an, tapi ori ya, original. Tapi kenapa di sini mati lagi sekarang? Oke, kita cek dulu di sini. Nih, sikringnya ada 6. Yang ini kita cek, terus yang ini juga cek. Kita pasang minus test pen ya ke sini. Soalnya kita mau cek ini. Oke, sudah terpasang nih ya. Kita cek dulu nih akinya. Oke. Nyala ya. Nah, sekarang kita cek ini nih. Aduh, gimana ini kameranya? Oke. Oke, nyala. Oke. Nah, bagaimana ngecek yang ini? Kita on kan dulu kontaknya. Oke. Harusnya ini nyala nih kalau sudah kontak on. Nah, ini nggak ada, ini nggak ada ya. Lanjut kita ke sini, ke ecu, cari di sini kabel yang warna merah strip putih ya, gelap ya. Nah, di sini oke, saya pakai LED ya. Nah, kita pakai yang ini nih, merah strip putih dan merah strip hitam. Nah, ini ya. Saya colok dulu ya, pakai jarum pentul. Oke, ini merah strip putih ya, input dari aki ke ecu. Oke, ada. Nah, sekarang kita tinggal tes yang ini. Nih, satu lagi. Yang merah strip hitam. Saya colok dulu. Oke, sudah saya colok dan kita tes. Oke. Ada nih ya. Ini yang menuju ke kontak sini ya. Nih, kabel kontak saja sudah seperti ini. Nah, ini yang dari ecu tadi ya. Coba kita tes di sini, apakah ada arus atau tidak ada. Oke, tadi tuh merah strip hitam. Nah, ada ya. Nah, ini udah semua nih. Entah bekas apa ya sampai segini ya. Ini kabel body. Nah, ada. Oke. Nah, ini juga nih. Entah fungsinya buat apa. Saya nggak tahu. Yang jelas udah acak-acakan ya. Lalu kita on kan lagi nih, karena
ada arus ke sini ya. Ini saat ada arus ke sini saat on kontak. Oh, ini tidak ada, kecuali yang ini standby. Tuh, kalau yang ini ada ya. Tuh, tiga-tiganya ada. Oke. Ini mati semua. Oke. Nah, di sini pun tuh. Ya ampun. Oke. Saya akan cari kabel dulu lah ya. Nah, ini ada kabel nih. Saya akan kasih jumper yang hijau strip putih. Ini relay ya. Relay yang ini. Saya bakal jumper ke minus aki sini. Ya. Soalnya tadi ke kontak yang merah strip hitam ini nyambung, ada arus. Artinya tidak ada gangguan di tengahnya. Oke, saya ambil jumperan dari sini nih, jumperan dari minus aki. Satukan saja dengan yang tadi dengan caspen. Oke, sudah ya. Nih, sudah. Oke. Kontaknya kita off kan dulu. Oke. Ini sudah dipasang. Dan ini saya jumperkan ke sini. Yang hijau strip putih. Kita colok saja dari bawah ya. Ini coba-coba saja. Nanti kalau misalkan berhasil, kita rapihkan ya. Oke, coba. Soalnya tadi ke kontak ada arusnya. Oke. Nah, jadi itu ya. Coba kita dengarkan dulu pulpamnya. Oke. Nah, kenapa setelah ini atau sebelum ini dipasang di jumper, meskipun di on kan kontak, saya lepas lagi, nah, tidak ada ya. Apakah ini terpasang? Terpasang tuh, meskipun tidak terbungkus lagi. Nanti kita rapikan ya. Sayang sekali tuh kabel bodi sampai gitu-gitu nggak ada. Itu alasannya kenapa. Saat on kontak, maka ini berfungsi atau untuk mencari sinyal ya, sinyal massa. Nah, sinyal massanya tuh error alias rusak, makanya tidak bisa hidup begitu. Nah, coba kita masukkan lagi. Oke, jangan lupa kotak nih matikan dulu. Coba kita on kan. Oke, dan tuh biasa ya. Nih, ini pulpam. Oke, coba kita starter. Apakah akinya kuat atau tidak? Tidak kuat akinya. Coba kita engkol.
matikan, sengaja saya matikan ya, emang ini pemukiman jadi kurang enak kalau kita geber-geber. Yang jelas ini penyakitnya sudah ketemu. Oke, tuh, sudah ketemu dari sinyal massa ini, sinyal massa ke relay. Nah caranya tinggal jumper saja ke sini, nanti kita rapihkan ya. Ini hanya percobaan dan alhamdulillah berhasil. Artinya sekarang ini ECU yang pertama korban, hasil COD-an juga hampir ya, dia tidak bisa membaca sinyal massa. Oke, semoga bermanfaat.